Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang ulumul hadis. Tentunya kita awali dengan mengucapkan rasa syukur atas segala rahmatnya, kemudian senantiasa bersolawat pada junjungan baginda Rasulullah SAW. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan kita menjadi bagian umat beliau yang layak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kali ini kita akan membahas tentang ulumul hadis, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pengertian ulumul hadis atau ilmu hadis secara etimologis terdiri dari dua kata ilmu dan hadis. Segala ilmu yang membicarakan masalah hadis dan berbagai aspeknya. Adapun secara terminologis, menurut ulama mutaqaddimin, ilmu hadis atau ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Jadi, ini adalah definisi yang disampaikan oleh Dr. Sohari. Ada lagi yang menyampaikan ilmu yang membicarakan masalah hadis dari berbagai aspeknya. Yang pertama kalinya muncul pada masa tabi'in. Ini menurut ayat Dimyati. Nah, berikutnya ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah, apa pengertiannya? Yaitu ilmu hadis yang khusus dengan riwayah, ya. Yaitu ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya. Definisi ini disampaikan oleh beliau yang terhormat Dhofar Ahmad bin Ibnu Latif Al-Usmani At-Tahanawi dalam kitab Qawaidu fi Ulumil Hadis, ya, yang kita pelajari saat ini. Kajian ilmu hadis riwayah secara garis besar terdiri dari dua aspek, yaitu cara periwayatan hadis, yang kedua cara pemeliharaan hadis. Cara periwayatan hadis meliputi cara penerimaan maupun cara penyampaian dari seorang perawi ke perawi lainnya. Ya, cara penerimaan maupun penyampaian dari seorang perawi ke perawi lainnya. Adapun cara pemeliharaan hadis yang dibahas adalah bagaimana hadis itu dipelihara dalam bentuk hafalan, penulisan, dan pembukuannya seperti apa. Itu bagian dari bahasan cara pemeliharaan hadis. Jadi saya ulang sekali lagi secara garis besar, hadis riwayah ini menyangkut dua bahasan, yaitu cara meriwayatkan dan cara memelihara. Tujuan ilmu hadis riwayah ini apa? Yaitu untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam proses periwayatan, proses penulisan, dan pembukuannya. Jadi tujuannya untuk menghindari kekeliruan. Pembagian yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ya. Yaitu ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima dan ditolaknya. Definisi ini disampaikan oleh beliau Am-Ajad Al-Khatib. Nah, apa saja unsur penting dalam ilmu hadis diroyah? Menurut Am-Ajad Al-Khatib ini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ar-rawi atau perawi, yaitu orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang ke orang yang lain. Perawi, sebagaimana kita sudah tahu ya, perawi adalah orang yang meriwayatkan atau yang menyampaikan. Berikutnya adalah al-marwi,
yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau lainnya seperti sahabat dan tabi'in. Berikutnya adalah keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya. Dalam hal ini kita akan mengetahui keadaan para perawi dari segi jarh dan takdir ketika tahamul dan ada al-hadis. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan hadis. Berikutnya adalah keadaan marwi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ittisal as-sanad, persambungan sanad, atau terputusnya. Juga adanya ilat atau tidak yang menentukan ditolak atau diterimanya suatu hadis. Sampai di sini ada 4 hal unsur penting dalam hadis diroyah. Ya. Kemudian definisi lain disampaikan oleh Ibn al-Afani, menyampaikan ilmu hadis diroyah yaitu ilmu hadis yang khusus tentang diroyah. Ya. Ini adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya, ini kita sudah mulai tambah referensi lagi. Di sini ada definisi lain yang memperkuat referensi kita, di mana di sini disampaikan mengetahui hakikat riwayat, syarat-syaratnya, macam-macamnya, sampai hukum-hukumnya. Kemudian keadaan para perawi, syarat-syarat mereka itu seperti apa, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, menurut unsur penting menurut Al-Akfani ada beberapa. Yang pertama adalah hakikat riwayat. Hakikat riwayat adalah kegiatan periwayatan hadis dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkan dengan kalimat hadis. Ya. Berikutnya yang kedua adalah syarat-syarat riwayat. Ya. Jadi unsur penting yang A adalah hakikat riwayat, yang B syarat-syarat riwayat. Maksudnya adalah penerimaan para perawi terhadap segala sesuatu yang diriwayatkan dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam periwayatan. Dalam penerimaan riwayat. Cara-cara tahamul hadis. Ya. Cara-cara menerima hadis itu antara lain, yang pertama sama. Ya. Kedua qiraah. Yang ketiga ijazah. Yang keempat munawalah. Yang kelima kitobah. Keenam i'lam, wasiyah, dan wajadah. Itu diantaranya kita perhatikan cara menerima hadis yang pertama sama. Apa maksudnya? Yaitu perawi mendengar langsung bacaan hadis dari seorang guru. Ya, sedang qiraah maksudnya adalah murid membacakan catatan hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut. Kemudian ijazah maksudnya adalah pemberian izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya. Ya. Berikutnya munawalah, yaitu menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan. Ini adalah cara-cara sampainya hadis. Cara berikutnya yang kelima adalah kitobah, menuliskan hadis untuk seseorang. Berikutnya i'lam, yaitu memberitahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya. Misalnya seorang ulama menyampaikan, ini loh koleksi hadis saya. Berikutnya adalah wasiat. Mewasiatkan kepada seseorang koleksi hadis yang dimilikinya. Kalau tadi memberitahu, kalau ini mewasiatkan. Saya wasiatkan kepada Anda ya, koleksi hadis saya. Sehingga dia menerima hadis itu. Cara penerimaan hadis berikutnya adalah mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru. Ini mendapat, tadi wasiat itu diwasiatkan, ya, kalau wajadah mendapat dari seorang guru. Unsur penting yang ketiga menurut Ibn al-Akfani yaitu macam-macam riwayat. Yang keempat adalah hukum riwayat. Yang kelima keadaan perawi.
Berikutnya yang keenam, syarat-syarat perawi. Yang ketujuh, jenis yang diriwayatkan. Mari ini hal-hal diantaranya yang termasuk hal-hal yang penting. Syarat-syarat perawi itu apa? Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika menerima riwayat. Ya. Dan syarat-syarat ketika menyampaikan riwayat. Atau syarat pada al-ad. Ya. Jadi dalam ilmu hadis diroyah ini dibahas bagaimana syaratnya seorang perawi ketika menerima riwayat hadis. Gitu. Ya. Demikian pula ketika menyampaikannya. Yang berikutnya jenis yang diriwayatkan. Yaitu apa? Penulisan hadis dalam kitab Al-Musnad, Al-Mu'jam atau Al-Jaza dan lainnya, dan jenis-jenis kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah tentang objek kajian ilmu hadis diroyah. Ini dibagi menjadi 5, yaitu persambungan sanad. Bersambungnya sanad itu bagaimana? Kemudian itu teknis bersambungnya ya. Sekarang yang kedua, keterpercayaan sanad. Sanadnya ini bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga, keselamatannya dari kejanggalan, syadz, ya, janggal atau tidak sanad yang ada ini. Kemudian keselamatannya dari cacat atau ilat. Berikutnya, tinggi dan rendahnya martabat sanad. Ini adalah objek kajian ilmu hadis diroyah. Kita membahas yang pertama persambungan sanad. Persambungan sanad atau ittisal as-sanad yaitu rangkaian sanad hadis yang harus bersambung sejak sahabat hingga periwayat terakhir yang menuliskan atau yang membukukan hadis. Jadi misalnya bisa digambarkan pada skema ini ya, mulai dari sahabat, kemudian bersambung kepada tabi'in, bersambung pada tabi'in, ini beda generasi, tapi harus bersambung, persambungan sanad. Yang kedua, tadi ada 5 poin, poin yang kedua adalah keterpercayaan sanad. Yaitu setiap perawi yang terdapat pada sanad hadis harus memiliki sifat adil dan dobit, ya, kuat dan cermat hafalannya atau dokumentasi hadisnya. Jadi kalau perawinya ini tidak memiliki kekuatan ingatan, ini tidak dipercaya, kurang dipercaya seperti itu. Berikutnya, keselamatannya dari kejanggalan atau syadz. Menurut Ibn As-Solah bahwa hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Ya, ingat kuatannya, hafidz, sikot, dan dobit, dan tidak diriwayatkan oleh yang selainnya. Hadis ini makbul atau sahih. Pengertian syadz menurut pengertian syadz seperti itu lebih dilihat dari segi alur periwayatan suatu hadis, bukan dari segi pemaknaannya. Jadi alurnya janggal atau tidak, seperti itu. Ini menjadi unsur yang dibahas dalam hadis. Kemudian keselamatannya dari cacat atau ilat. Cacatnya apa? Cacat apa? Yaitu kecacatan pada sanad atau cacat pada matan. Cacat pada sanad seperti kemausulan hadis mursal, kemarfu'an hadis mauquf, gitu ya. Sedangkan kecacatan pada matan seperti hadis-hadis mukhtalif, muskil, gharib, atau ta'arud, gitu. Jadi catatnya ini bisa cacat pada sanad, ya, atau cacat pada matanya. Sanad itu macam-macam jalannya, persambungannya, matan adalah isi atau isinya. Berikutnya adalah tinggi dan rendahnya martabat hadis. Ini yang tertinggi adalah sahih, kemudian dhaif, dan yang ketiga adalah maudhu'. Tinggi rendahnya martabat hadis ini termasuk sanad yang sahih, sanad dhaif, sanad yang maudhu'.
Mempelajari ilmu ini tentu ada tujuannya. Nah, apakah tujuan dan urgensi ilmu hadis diroyah ini? Tujuan dan urgensinya adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yaitu yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang ditolak atau yang mardud. Jadi secara garis besar, untuk apa mempelajari ilmu hadis diroyah ini? Yaitu agar kita tahu hadis ini adalah hadis yang diterima, kemudian boleh diamalkan, dan hadis ini adalah hadis yang ditolak, tidak boleh diamalkan. Ini tujuannya hadis diroyah, ilmu hadis diroyah. Nah, sampai di sini materi kita sekilas tentang hadis diroyah dan hadis riwayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Kita senantiasa memohon mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas lebih berkualitas. Ya. Jadi sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.